Hampir aja. Ya Allah. Jangan dibukain, jangan. Bukan hantu. Tapi Bukan aja. Jangan dibuka. Mungkin aja itu hantu. Tolong aku dikejar. Kasihanilah aku. Tolong. Kasihanilah aku. Tolong. Suti, dia manusia, bukan hantu. Baiklah, aku bukakan pintu belakang untukmu. Ada apa? Kamu siapa? Siapa yang... Jangan bertanya. Bawa aku dari sini. Jauhkan aku dari mayat itu. Mayat? Mayat. Darah. Ini kertas. Warna merah. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Aku tidak melihat siapa-siapa. Dia ada. Ini aku untuk menguji aku hidup-hidup. Aku harus lari dari sini. Herman, sini cepat masuk. Aku tidak mengerti. Ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Kemana? Kemana aja deh, pokoknya jalan, ayo. Iya, tapi aku nggak bisa muter. Harus. Tapi justru perempuan tadi karena kita datang. Ya udah, maju terus. Ini anaknya dua. Iya. Laila ya Bu, biar cepat sembuh. Iya nak. Iya, tabah ya nak ya. Laila malu Bu. Laila malu punya penyakit seperti ini. Tabah nak. Ibu akan selalu berdoa untuk sembuhmu nak. Laila pamit ya Bu. Iya anakku. Hati-hati di jalan. Arin juga pamit dulu, Bu. Jaga dia baik-baik ya nak ya. Iya, Bu.
membunuhnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi padaku. Tidak. Aku harus lari dari sini. Mas Ari, jangan! Mas Ari, jangan! Kenapa Mas Ari kesini sebelum aku sembuh? Kenapa? Mas Ari udah gak sayang lagi ya? Laila. Maaf nih. Makasih, Pak. Makasih. Untuk menuju ke sana diperlukan waktu kurang lebih 2 jam. Itu pun dengan kecepatan yang sedang. Hati-hati. Jalan menuju ke sana banyak jurang. Dan banyak hal-hal yang aneh. Makasih, Pak. Moga-moga aja nggak terjadi apa-apa nanti. Amin. Mana ada mayat bawa obor? Selamat malam. Malam. Mau kemana, Bung? Mau ke rumahnya Banjarsari. Oh, Bung terus saja. Setelah 2 belokan lagi, Bung akan sampai di rumah yang Bung tuju. Dan apa Bung berpapasan dengan seorang perempuan barusan tadi? Iya. Tadi dia lari ke sana. Saya akan pergi mencari perempuan itu. Dan kamu, temanilah tamu kita ini ke rumah. Siapa namamu? Dudung. Kalau yang tadi itu siapa? Dia mandor pengawas. Namanya Boma. Perempuan yang kalian cari tadi, sebenarnya kami sempat bertemu. Tapi dia segera menghilang. Kelakuannya aneh. Apalagi kata-katanya. Siapa dia, Dung? Laila. Dia seorang pasien. Oh, namanya Laila, bukan Mawar Merah. Apa? Mawar merah? Sebaiknya Anda tidak menyebut namanya nanti setiba di rumah. Kenapa? Maksud saya Laila itu tidak waras. Apa itu mawar merah? Selamat malam, Bu. Malam, Maaf kami mengganggu. silakan masuk. Neneng, masuk. Nyai, berlakulah sedikit lembut terhadap anak-anak. Ada tamu rupanya. Herman. Astuti. Mari silakan masuk, Nak. Sementara Nyai akan menyiapkan segala sesuatunya buat kalian. Ayo. Duduk. Kamu siapkan segala sesuatunya buat mereka. Pakai mobil kemari ya? Iya, Bu. Ku dengar suaranya tadi. Berikan kuncinya kepada Dudung.
Biar dia yang membereskan segala sesuatunya. Tidak ada mawar merah, tidak ada mayat. Mungkin Laila itu memang benar-benar gila. Anggaplah rumah ini rumah kalian sendiri. Tentu kalian sangat letih, bukan? Yang itu kekasihmu? Sebenarnya kami udah berencana untuk menikah 2 tahun yang lalu, Bu. Tapi ya, Kenapa? Jadi kan? jadi apa? Begitulah, Bu. Dan waktu itu juga pernah di ruang kuliah. Saya malu, Bu. Saya malu. Kemudian teman ayah saya menganjurkan saya untuk berobat ke ibu. Saya sudah hampir putus asa, Bu. Wahai anakku yang malang, banyak orang datang kemari dengan penyakit yang sama. Kamu yang dalam keadaan tidak sehat ini, tentu kamu ingin beristirahat di gubuk kami ini. Kamu yang cantik, tubuh semampai. Aku juga dulu seperti kamu. Tapi sekarang sudah semakin tua. Semoga kamu tidak seperti dia. Siapa maksud Ibu? Sudah makan di jalan? Sudah, Bu. Mau minum apa, anakku? Terima kasih Bu, tidak usah repot-repot. Baiklah. Nanti akan diantarkan teh panas yang kental ke kamar kalian masing-masing. Biar perutmu yang mulas itu terasa enak. Nyai, sudah kau siapkan kamar buat mereka? Nah, anak-anakku, beristirahatlah. Tidurlah yang nyenyak. Besok kita bincang-bincang kembali. Mari. Sebelum Anda pergi, istirahatlah di sini. Kamar Anda di sebelah kiri pintu yang menuju dapur. Terima kasih. Ya, Apakah Ibu yang panggil saja saya Nyai. Nyai Banjarsari? Begitulah orang di sini memanggil saya, Bung. Apa benar dia tabib yang bersohor itu? Dia terlalu muda dan cantik. Siapa tadi namamu, anak manis? Astuti, tapi panggil Tuti aja, Nyai. Gangguan aneh pada tulang dan sentakan-sentakan yang sangat kuat pada syaraf. Berapa lama kamu dibuat malu oleh penyakit itu? Hampir 3 tahun, Nyai. Tega nian orang yang menyiksamu sekian lama. Siapapun yang melakukannya, mereka hampir sempurna dalam melumpuhkan ragamu. Tapi kamu akan segera sembuh. Siapakah laki-laki yang di bawah tadi? Calon suamimu kah? Iya, Nyai. Teh kentalnya, Tuan. Ini tehnya Tuan. Sebenarnya saya nggak begitu suka teh dong. Bisa ganti air putih aja nggak? Tapi Nyai akan marah kalau... Sudah. Taruh di sini aja dong. Tunggu. Maaf. Saya tidak tahu posisi kamu tuh di sini tuh apa. Tapi saya berharap kamu tahu banyak ya.
Saya mau nanya. Maaf, tapi saya tidak diperkenankan bicara dengan orang asing. Kenapa? Maaf, permisi. Siapa Ibu Sari yang berwajah lembut? Dan siapa pula Nyai Banjarsari wanita cantik dan baik? Neneng yang tersenyum melihatku. Belum lagi Laila. Selamat malam, Nyai. Malam. Bagaimana? Tutup pintunya. Baik, Nyai. Kemana Laila? Apa yang terjadi dengan perempuan itu? Tolong, aku tidak mau mati. Tolong bawa aku kemana saja. Tolong. Tolong bawa aku pergi, tolong. Saya tidak mengerti. Siapa yang mau membunuh kamu? Saya melihat di sana orangnya baik-baik. Jangan, tidak. Jauhkan aku dari mayat itu. Tolong. Baik, saya akan menolong kamu. Aku tidak bisa menceritakannya. Tapi kau akan melihatnya sendiri. Mas, stop, mas, mas, stop, mas, mas, stop, stop. Mas.
perjanjian kemarin, Nyai menyuruh aku menunggunya di sini. Benar. Tapi setelah saya perhitungkan tanggal lahirnya, hari, bulan, dan golongan darahnya, ternyata kekasih Bung harus tinggal di sini seorang diri. Ini menyangkut keikhlasan hati kalian berdua untuk tetap bisa bersatu. Keluar! Mas? Mas? Mas Ari? Kau sudah melihat alangkah jahat dan bengisnya mereka. Ayo, bawa aku pergi dari sini. Baik. Saya akan antarkan kamu ke kampung di bawah sana. Tapi saya harus menjemput kekasihku dulu. Ada kemana penghuni rumah ini? Darah. Darah siapa ini? Tuti! Tuti! Astuti! Astuti! Bangun sayang, bangun. Ini aku ya. Kenapa? Astagfirullah. Untung cuma mimpi. Nggak tahu deh, semalam perasaan aku juga kayak kamu. Tapi begitu aku udah selesai minum tehnya Nyai, aku jadi ngantuk banget. Sekarang aku bangunnya jadi lebih seger. Mungkin Nyai udah memulai pengobatannya ya? Sayang, Ya. kamar mandi di mana sih? Aku mau kencing nih. Kamu, ya itu keluar, ada tangga belok kiri. Ya, Ya. makasih ya. Cepet balik ya. Iya. Ya, tuh ngagetin. Sebenarnya aku lebih tertarik pada Ibu Sari daripada Nyai Bang. Jangan keras-keras. Emang kenapa sih? Habis. Matanya terlalu dingin. Terus dia juga terlalu muda dan cantik buat jadi seorang tabib. Kamu nih kalau ngomong macem-macem aja. Maaf, Anda berdua ditunggu di meja makan. Bagus. Semuanya sudah berkumpul di sini, kecuali Joko. Ningsih, Saya, Nyai. sarapan untuk Joko sudah kamu antar ke kamarnya. Sudah, Nyai. Bagus. Karena ada tamu-tamu yang baru, baiklah kita berkenalan terlebih dahulu. Herman. Saya Astuti. Di sebelah Herman ada Boma. Dia bertugas untuk mengatur keamanan dan ketentraman di rumah ini. Neneng hanya bisa kalian ajak bicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Dia bisu tanpa sebab sejak berusia 15 tahun. Baru 1 minggu dia di sini untuk menjalani pengobatan. Tempat itu seharusnya diisi oleh Laila. Entah bagaimana tadi malam dia minggat. Penyakitnya sedang kumat. Boma sudah berusaha untuk mencarinya, tapi dia hilang tanpa bekas. Kita akan mencarinya lagi. Orang-orang desa akan membantu kita. Pak Komar, sudah 2 minggu Bapak di sini. Bagaimana perasaan Bapak? Lebih enak, Nyai. Leverku sudah tidak sakit lagi. Tapi Bengkak di paru-parumu akan segera sembuh. Di sebelah Pak Komar ada Hairani. Gangguan yang kuat pada syaraf.
Dan Sofianti, mahasiswi psikologi yang sedang riset tentang pengobatan tradisional. Boma! Nyai, kau tidak melakukan perawatan rutin kepada Hairani. Maaf, Bu. Saya lupa. Semua ini gara-gara Laila. Nenek, kamu bantu Dudung merawat kebun. Ingat, jangan biarkan dia memetik mawar merah. Laila. Kemana gadis itu? Joko lumpuh setengah badan. Oh, pasien-pasien yang aneh. Sudah lama kamu mengenal Astuti? Hampir 4 tahun, Nyai. Dan 3 tahun yang lalu, muncullah penyakitmu yang aneh itu. Sejak itulah kalian mulai saling jatuh cinta. Jika demikian, inti persoalannya terletak di situ. Aku melihat sebuah boneka dari kain. Banyak lubang-lubang bekas paku, dan lutut boneka itu rusak sama sekali. Dengki. Aku melihat ada kedengkian di antara percintaan kalian. Mungkin ada laki-laki yang patah hati. Tenanglah, Tuti. Kekuatan ilmu magic hitam itu menyerangmu pada waktu-waktu tertentu. Jika tusukan mengenai lutut boneka, maka seketika kamu akan jatuh berlutut. Dan jika tusukan diarahkan pada bagian manapun yang dia inginkan, itu akan membuat susunan syarafmu menjadi berubah tidak normal. Kau akan segera sembuh, anakku. Percayakan semua kepada Nyi Banjarsari. Aku sangat membutuhkan kepercayaan dari pasien yang aku obati. Tanpa kepercayaan, aku akan mendapatkan kesulitan dalam pengobatan. Bisakah aku mendapatkan itu darimu, Tuti? Saya akan berusaha, Nyai. Bukan akan, tapi kau harus. Kalian berdua ingin segera menikah, bukan? Aku harap cita-cita kalian akan segera terkabul. Saya percaya kepada Nyai. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Berapa tahun umurmu? 21, Nyai. Tanggal lahir? Tanggal 8. Bulan? Bulan April. Hari? Hari Jumat. Hari tarikh Jawanya? Kliwon. Ingatkah kamu golongan darahmu? Oh, Nyai. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu masih perawan? Tenang, Herman. Hal ini penting untuk penyempurnaan tolak bala terhadap pengaruh ilmu dari orang yang dengki padamu. Astuti ini anak baik-baik, Nyai. Tidak mungkin saya menodai dia sebelum kami sah menjadi suami istri. Kamu harus pergi. Pergi? Apakah saya salah bicara? Tidak. Tapi kamu harus pergi. Tapi mengapa, Nyai? Jangan emosional, Bung. Ini demi kesembuhan Astuti, kekasih Bung. Kalau memang kamu cinta padanya, tinggalkan dia di sini dan serahkan dia sepenuhnya dalam perawatan kami.
Saya tidak mengerti. Soal-soal gaib memang sulit dimengerti oleh orang awam. Dengar, selama dalam perawatan, pasien harus terpusat pikiran dan perasaannya. Apabila kau tetap di sini, maka pikiran Astuti akan terpecah belah. Di pihakmu mungkin tidak. Aku tidak bisa menjamin. Aku tidak dapat menolongmu. Aku hanya tuan rumah di sini. Aku menyukai setiap tamu yang datang kemari. Tetapi Astuti sedang sakit. Kalau Nyai mengatakan bahwa kamu harus pergi, maka kamu harus pergi. Kecuali kalau kalian tidak menginginkan Astuti sembuh. Yang, aku akan tetap tinggal. Siapa yang menyuruhmu masuk? Maafkan saya, tapi Nyai menyuruh saya agar... sudahlah, maafkan saya Tuan. Sudah lama kamu di sini, Dong? Belasan tahun. Tidak punya keluarga? Tidak. Bagaimana kau sampai di sini? Ketika orang tua saya meninggal, saya terkena penyakit demam panas dingin yang sangat tinggi. Saya hampir mati ketika ditemukan oleh Ibu Sari. Ibu Sari? Dia yang punya rumah ini. Dia baik, tapi... Dudung! Aduh, celaka. Aduh, saya terlalu banyak bicara. Ya, Nyai. Permisi. Dung. Iya. Kamu tidak bicara apa-apa kok. Tolong jagakan Astuti untuk saya, Bu. Tentu anak. Cepat sembuh ya sayang. Alangkah lembutnya Ibu Sari. Apakah dia Nyai Banjarsari? Mawar merah. Laila, kemana perginya? Tuhan, lindungilah kekasihku. Aneh lagi. Sepertinya saya pernah melihat. Di mana ya? Maaf, perjalanan Anda terganggu. Ya. Ini ada di rumah? Ada. Tentu Anda yang kemarin datang dari kota. Kok Anda cuma sendirian? Teman saya harus tinggal, Pak. Anda bermaksud mau pulang? Iya. Cukup Gardi. Biarkan dia pergi. Emangnya ada apa, Pak? Nanti Anda akan tahu dari orang-orang desa di bawah sana. Terima kasih. Silakan jalan. Iya. Mari. Silakan.
Selamat sore Pak Kus. Oh, sore Den. Kok sendirian? Iya Pak, teman saya harus tinggal. Tadi saya ketemu polisi di jalan. Mereka menuju ke arah bukit. Ada apa Pak ya? Aden belum tahu ya. Seorang pencari kayu menemukan mayat seorang perempuan di dasar jurang, Den. Gadis yang malang, tubuhnya remuk. Padahal dia masih muda, Den. Semula kami menduga dia tidak tahu jalan karena gelap, lalu terpeleset dan Aden mau pulang? Iya Pak. Laila mati jatuh ke jurang. Padahal baru tadi malam saya bermimpi tentang dia. Apakah benar dia terbunuh? Atau jangan-jangan Astuti akan mengalami hal yang sama seperti itu juga. Ada apa Pak Komar di sana ya? Non Tuti, Ya, boleh saya masuk? masuk aja. Itu yang nggak dikunci. Dung, udah nggak apa-apa. Biar nanti saya yang beresin. Kamu mau ngomong apa? Tidak. Dung, tunggu. Iya, Non. Itu bejana sama bunga-bunga mau buat apa? Nyai akan mulai mengobati Non. Waduh. Bung. Dung, mau masuk. Cepat. Sejak pagi saya tidak melihat Anda. Begitu lama menghilang. Kemana saja? Apa ada larangan untuk berjalan untuk mencari hawa segar? Tidak memang. Tapi kami khawatir kalau salah satu pasien kami salah jalan dan terjerumus. Jurang maksudnya. Aku hanya ke kebun ingin makan singkong bakar. Itu saja, Bu. Aneh. Aku pergi sebentar diributin. Tetapi Lela menghilang sejak malam. Malah didiamin saja. Kami mau kabar tentang Laila. Laila sudah ditemukan ya? Ya? Kenapa kamu ikut nyanyi sih? Hai Rani, diam. Bisa kami ketemu dengan Ibu Sari? Ya. Maaf, seluruh penghuni yang ada di sini diminta berkumpul di kamar Ibu Sari. Kecuali kamu Astuti, karena kamu pasien yang baru. Mari, silakan.
Selamat siang. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Ini Pak Kardi ya. Ini pasti Pak Dayan. Tumben. Ada apa ini, Pak? Biasanya. Mari silakan duduk. Saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi saya kehilangan gadis gila itu, Pak. Shh, Buma. Tidak baik mengungkit-ungkit keburukan orang. Saya tertidur saat Non Laila pergi dan saya baru bangun ketika Buma membangunkan saya. Sumpah. Laila adalah pasien yang gawat. Karena itu dia tidur sekamar dengan saya supaya mudah diawasi. Dan saya sedang merawat Joko waktu itu. Dan saya lupa mengunci pintu dari luar. Dia sedang tidur nyenyak waktu Laila menghilang. Saya sedang meditasi, Pak. Memang benar saya mendengar suara Laila berteriak-teriak. Tapi hal itu udah biasa, Pak. Karena memang dia sakit jiwa. Ya, makanya itu saya nggak keluar kamar. Oh ya, Nyai. Untuk sementara, kemungkinannya minggat dari rumah atau kehilangan arah. Iya, masuk aja. Pintunya nggak dikunci kok. Jangan takut. Aku Laila yang pernah bertemu denganmu kemarin malam. Bukannya kamu sudah... Aku ingin memberitahu sesuatu padamu mengenai apa yang sudah terjadi di rumah ini. Sekarang, ikut aku ke ruang tengah. Bawa dia ke kamar. Ini tidak pantas. Kita harus menunggu paling tidak sampai tengah hari. Bagaimanapun keluarganya harus tahu. Mereka sudah diberitahu lewat suara kurir. Mengapa cepat-cepat dikuburkan? Kita tidak dapat menunggu lebih lama.
Yang mati tidak mungkin hidup kembali. Gugur sekarang atau besok bukan persoalan. Yang penting kita tidak bisa menunggu mayat ini akan membusuk. Tidakkah kamu dapat mencium baunya? Hah? Tapi mayat ini harus disembayangkan. Kamu boleh melakukannya, tapi nanti setelah kami menyemayamkannya ke dalam peti mati ini. Apa? Memasukkan ke dalam peti? Mayat ini harus dikafani, Bung. Ini perintah Nyai. Kami hanya pelaksana. Soal tetek bengek bukan urusan saya. Mengerti? Tapi Ya. Begini ya Pak Komar. Memang saya yang sudah memerintahkan Boma dan Dudung untuk mempersiapkan pemakaman. Tapi menurut kebiasaannya, Kebiasaan yang berlaku di luar, memang. Tapi di sini berlaku peraturan sendiri yang mungkin bertentangan dengan peraturan yang berlaku di luar. Selamat jalan, Laila. Selamat jalan, sahabatku tersayang. Selamat jalan. Selamat jalan, Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nu hadir di dieu sadayana. Mangga sareng-sareng ngadoakeun ku almarhumah Neng Laila agar dapat ampunan segala dosana dan diterima amal ibadahnya. Amin. Saya minta semua menjadi saksi. Laila telah pergi. Suatu hari nanti, keluarganya pasti akan ada yang datang. Kita semua menjadi saksi bahwa kuburannya ada depan kita sekarang ini. Ada yang ingin Ibu utarakan? Tidak. Aku harap kalian tidak terganggu dengan musibah ini. Itu saja. Den, sudah larut malam. Aden harus berusaha melupakan dia. Toh tidak lama. Saya tidak bisa, Pak. Cobalah. Bagaimana bisa? Dia di sana sendirian bersama orang-orang berperilaku aneh di tengah suasana ganjil yang menakutkan. Hal-hal yang berbau magis memang demikianlah gambarannya. Saya jadi curiga sama yang muda itu, Pak. Jangan-jangan Hati-hati, Den. Kalau bicara mengenai hal itu, pendengarannya Nyai Banjarsari itu sangat tajam. Di sini, Tin. Ayo kita bicara di dalam saja. Tapi, Pak, istri saya sudah menyiapkan kopi tubruk sama si pengebus. tapi Pak, kata orang-orang pasien Nyai kebanyakan gadis-gadis. Kenapa? Entahlah. Konon katanya Nyai Banjarsari itu memang tidak suka berhadapan dengan pasien laki-laki karena Laila bergerak terlalu luasa di rumah ini. Terlalu ingin tahu, sulit dikontrol. Karena itulah dia mati. Yang satu ini juga selalu bicara dengan Komar. Entah apa yang dikehendaki sebetulnya. Bantulah aku, Joko. Bantulah aku melepaskan diri dari segala kekalutan ini. Ini, minumlah.
tidur dulu, Joko. Aku tak dapat membantumu, Nyai. Aku sendiri memerlukan bantuan orang lain melalui dirimu agar memperoleh arti hidup. Jangan kau ulangi lagi kata-katamu itu, Joko. Biarlah aku mati bila untuk itu kau bisa pergi. Tidak. Aku tidak akan pergi kemana-mana tanpa kamu. Andai kata ada sesuatu yang dapat kuperbuat untuk mengakhiri hidupku, tapi dia tak menghendaki kita mati begitu saja, bukan? Kematian yang mengerikan. Kita dapat menghadapi kematian yang bagaimanapun, Nyai. Aku selalu menghadapi kematian orang lain. Tapi aku takut menghadapi kematianku dan suami yang kusayangi. Kematian ini akan sangat dahsyat apabila kita terima. Kita bisa mencobanya. Mencobanya. Membayangkannya saja aku takut. Setiap kali orang menyebut nama Tuhan, tubuhmu membusuk sejengkal demi sejengkal. Ulat-ulat pemakan bangkai akan menggerogoti. Selama kejadian itu berlangsung, kelumpuhanmu akan berpindah ke tubuhku. Dan ulat-ulat itu, kita bisa mencobanya seperti yang sudah-sudah, bukan? Aku tak sanggup. Mengapa tidak kau pecahkan garis tanganmu itu saja? Siapa di dalam? Ada orang nggak di dalam?
aku mimpi semalam. Non Tuti, sarapan pagi. Iya, iya. Masa iya sih aku ngimpi? Non Tuti, Ya. Ada apa? itu sarapan pagi. Ya nanti saya turun. Ya. Rupanya perutmu sudah bisa menyesuaikan diri, Natuti. Ini semua berkat doa ibu. Kau terlalu berlebihan, Tuti. Karena kau belum terbiasa seperti yang lain. Bukankah begitu, Nyai? Maaf Bu, ada tamu yang datang. Oh ya? Tepatnya tamu yang sama. Nyai, sambutlah tamunya. Aku tidak peduli siapapun tamunya. Baik, Bu. Nyai, aku ingin menjadi tuan rumah yang sangat disenangi. Kau mengerti? Tuti, habiskan tehmu. Iya, Nyai. Kita dari kecamatan sudah menyelidiki hal ini, tapi sedikit ada. Selamat siang ya. Selamat siang. Kenalkannya ini petugas dari Polsek. Maksud kedatangan mereka mengenai Laila. Burhan dan ini Endang serta Markani dari Polsek. Kami menerima laporan dari saudara Ari, pacar almarhumah, bahwa sebentar lagi dia akan tiba. Mari, Pak. Silakan masuk. Ayo. Kami sebenarnya tidak menghalangi tugas-tugas Bapak polisi dari Polsek. Tapi apa tugas yang dilakukan oleh Pak Jasman tidak cukup? Bukan kami tidak mempercayainya, Bu. Ini tugas, karena laporan yang kami terima dari saudara Ari tidak sesuai dengan kejadiannya. Nah, untuk hal ini kami minta bantuan Ibu dan seluruh penghuni rumah ini untuk dimintai keterangan. Pak Komar tidak tahu menahu soal ini karena Pak Komar kalau malam tidak boleh keluar rumah sebab dia menderita penyakit paru-paru. Ya kan Pak Komar? Benar, Nyai. Maaf, kalau saya dibolehkan bicara. Mari silakan. Keteranganmu sangat dibutuhkan oleh bapak-bapak polisi ini. Ayo, bicaralah, Nak. Baik, Bu. Begini, Pak.
Boma tidak mungkin berbohong pada kami, apalagi pada Ibu Sari. Kami cukup mengerti itu. Dulu, Pak. Ikut saya dulu. Untuk apa kamu bawa tukang delman dulu itu kemari? Dan siapa kamu? Beraninya masuk ke orang tanpa permisi. Pak, ampun, saya melakukannya. Saya membunuhnya, Pak. Kenapa kamu membunuh? Karena Laila pernah menolak keinginan saya untuk melakukan Tolong saya, Pak! Tolong saya! Saya mau dibunuh, Pak! Tolong saya, Pak! Tolong saya mau dibunuh, Pak! Tolong saya mau dibunuh, Pak! Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana? Ampuni saya, Pak. Saya hilaf. Saya takut dia mengadukan perbuatannya kepada Nyai dan Ibu Sari, Pak. Saya tidak bermaksud membunuhnya, Pak. Tapi dia melawan saya, Pak. Ampuni saya, Pak. Jadi kamu yang membunuh? Cukup, Nyai. Kita telah menemukan pembunuhnya. Biar bapak-bapak polisi ini yang menghukumnya.